Sebutkanlah mana yang merupakan data kontinu. Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk kamu yang mau ikut tes CPNS. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Ini dia soalnya. Nomor 1, aturan 3 untuk pembulatan bilangan disebut aturan genap terdekat. Coba rumuskan aturan untuk ganjil terdekat. Apakah kedua aturan ini kekuatan penggunaannya sama? Ini dia pembahasannya. Aturan ganjil terdekat yang diambil untuk membuat keseimbangan antara pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Jika yang harus dihilangkan itu terdiri atas angka 5 atau diikuti oleh angka-angka 0. Apabila angka di depan genap dibulatkan menjadi ganjil terdekat, dan apabila di depan ganjil tetap ganjil. Kedua aturan tersebut atau aturan genap terdekat dan aturan ganjil terdekat, kekuatan penggunaannya tidak sama. Jadi, kita harus menggunakan salah satu aturan tersebut untuk diterapkan pada suatu masalah. Tidak bisa kita gunakan bersama-sama. Selanjutnya, ini dia contohnya dari aturan ganjil terdekat. 4,5 ditambah 7,50 ditambah 1,500 ditambah 6,5 sama dengan 20. Menjadi 20 jika dibulatkan hingga satuan. 5 plus 8 plus 2 plus 7 sama dengan 22. Tiap suku dibulatkan tanpa menggunakan aturan 3. Selanjutnya 5 plus 7 plus 1 plus 7 sama dengan 20. Tiap suku terbulatkan tanpa menggunakan aturan 3 di atas. Jadi, aturan 3 itu adalah aturan ganjil terdekat, yaitu jika yang harus dihilangkan itu terdiri dari 5 angka atau diikuti oleh angka-angka 0. Yang ini itu diikuti oleh angka 0 sehingga jadi 20 dibulatkan. Sementara yang kedua, tiap suku dibulatkan tanpa menggunakan aturan 3. Karena tidak ada aturannya di sini, persyaratan ini, dan ini, hasilnya itu genap, bukan ganjil, sehingga tidak menggunakan aturan 3. Selanjutnya, yang ini pun sama, tidak menggunakan aturan 3. Oke, selanjutnya, nomor 2, bulatkan bilangan-bilangan berikut ini. A. 2.455.832,63. B. 300.972 ton. C. 2012,4 meter. Selanjutnya, D. 6.142 unit. Yang terakhir, D. 6.142 unit. Ini dia pembahasannya. Yang A itu 2.456.832,63 dibulatkan menjadi 2.457.000. Lihat di sini, angka 6 itu genap dan lebih dari 5. Jika lebih dari 5 berarti ditambahkan sehingga 2.457.000. Sementara jika angka 6-nya ini 4 kurang dari 5 menjadi 2.454.000. Balik lagi ke nomor 1, dilihat lagi aturan 3 seperti apa untuk menjawab soal seperti ini. Lanjut ke B, 300.972 ton menjadi 301.000 ton. Ini 301.000 karena angka 9 itu lebih dari 5. Selanjutnya 2012,4 meter dibulatkan menjadi 2012 meter karena 4-nya itu kurang dari 5. Selanjutnya 6.142 unit dibulatkan menjadi 6.142 unit tetap karena tidak ada angka setelahnya. Oke, selanjutnya nomor 3. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian menggunakan statistika akan lebih dapat dipertanggungjawabkan bila pengumpulan datanya dilakukan secara sensus dan bukan secara sampling. Berikan komentar tentang ini. Ini dia pembahasannya. Menurut saya, pernyataan di atas adalah salah. Sensus kita lakukan bila anggota populasinya tak hingga atau tak terukur. Tentu akan menghasilkan data yang harus memakan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit. Tidak efektif dan ketelitiannya akan sulit untuk dicapai. Berbeda kalau kita menggunakan cara sampling. Lebih efektif dan praktis. Data tersebut dapat mewakili seluruh populasi yang ada meski yang diambil hanya sebagian saja. Oke, untuk sensus dan sampling ada di statistika part 1. Silahkan disimak video part sebelumnya. Di situ dijelaskan bahwa sensus dan sampling dilakukan sesuai dengan jenis data. Sensus dilakukan ketika populasinya tak hingga, sementara sampling dilakukan ketika populasinya bisa diukur. Oke, selanjutnya nomor 4. Pemerintah perlu menentukan ada berapa persen anak-anak usia sekolah yang berada di desa-desa. Tentukan populasinya. Ini dia pembahasannya. Pemerintahan perlu menentukan ada berapa persen anak-anak usia sekolah yang berada di desa-desa. Populasinya adalah seluruh anak-anak usia sekolah. Selanjutnya,
Nomor 5. Sebutkanlah mana yang merupakan data kontinu. A. Gaji pegawai dalam rupiah. B. Kecepatan kendaraan tiap jam. C. Hasil minyak mentah Indonesia tiap tahun. D. Banyak kecelakaan lalu lintas tiap hari. Ini dia pembahasannya. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, luas daerah tersebut sebesar 425,6 km persegi. Selanjutnya, kecepatan mobil itu 60 km per jam. Selanjutnya, merupakan data distrik karena data hasil perhitungan. Selanjutnya, merupakan data kontinu karena hasil pengukuran. Selanjutnya, merupakan data distrik karena hasil perhitungan. Selanjutnya, merupakan data distrik karena hasil perhitungan. Oke, jadi data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya itu di sini ada luas dan kecepatan. Yang A itu merupakan data distrik karena hasil perhitungan. Gaji pegawai dalam rupiah hasil perhitungan. Yang B merupakan data kontinu karena hasil pengukuran. Kecepatan kendaraan tiap jam diukur. Yang C merupakan data distrik karena hasil perhitungan. C itu hasil minyak dihitung. Yang D itu banyak kecelakaan, data distrik karena dihitung. Perbedaannya, data distrik dan kontinu adalah jika data distrik hasil perhitungan, data kontinu diperoleh karena hasil pengukuran. Contohnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 6. Berikanlah contoh lapangan di mana untuk penelitiannya harus dilakukan sampling. Jelaskan mana populasinya dan mana sampelnya. Ini dia pembahasannya. Misalkan, kita ingin mengetahui rata-rata upah pegawai negeri tiap bulannya di Indonesia. Tentu kita tidak mungkin mendata seluruh pegawai yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita dapat mengambil sampling pada salah satu daerah, misal pegawai daerah A. Selanjutnya, populasinya yaitu pegawai seluruh Indonesia. Selanjutnya, sampelnya pegawai di daerah A. Oke, ini dia contoh lapangan penelitian yang dilakukan secara sampling berupa data untuk mengetahui rata-rata upah pegawai negeri. Diketahui bahwa populasinya adalah pegawai seluruh Indonesia dan sampelnya pegawai di daerah A. Jika kamu punya contoh lain mengenai penelitian yang dilakukan secara sampling, yuk tulis di kolom komentar. Selanjutnya, nomor 7. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata upah pegawai tiap bulan di Indonesia. Untuk itu datanya cukup dicatat dari daftar gaji yang terdapat di kantor bendahara negara di seluruh Indonesia. Jelaskan mengenai atau tidaknya cara pengumpulan data demikian. Ini dia pembahasannya. Cara pengumpulannya benar karena tidak perlu disensus, cukup sampling saja. Dalam hal ini, sensus tidak perlu dilakukan karena populasi beranggotakan tak hingga atau berukuran tak hingga. Mengingat hal-hal yaitu tidak praktis, tidak ekonomis, kekurangan biaya, waktu terlalu singkat, dan ketelitian tidak memuaskan. Oke, selanjutnya. Nomor 8. Untuk menjelaskan sifat-sifat populasi, penelitian telah dilakukan secara sampling. Sampel bagaimanakah yang harus diambil? Ini dia pembahasannya. Sampel yang harus diambil adalah hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti. Sampling pun harus dilakukan dengan benar dan mengikuti cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan agar kesimpulannya dapat dipercaya. Sampel juga harus representatif, berarti segala karakteristik populasi tercerminkan dalam sampel yang diambil. Selanjutnya, nomor 9. Jelaskan perlunya dan periksa kembali sebelum pengolahan dilakukan. Ini dia pembahasannya. Ini perlu untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kekeliruan ataupun ketidakbenaran tentang data. Hal ini untuk mengantisipasi tidak beresnya alat pengukur, tidak telitinya orang membaca alat-alat untuk mendapatkan data, dan tidak cukupnya waktu mengadakan pencatatan, atau menyalin data akan menghasilkan data yang kebenarannya tidak dipercaya. Selanjutnya, nomor 10. Manakah di antara yang berikut tergolong pada data distrik? A. Banyaknya mahasiswi Universitas A adalah 6.479 orang. B. Luas areal sawah di daerah itu adalah 567,5 km persegi. C. Penilaian yang diberikan seorang guru kepada muridnya. D. Ekspor batubara Indonesia selama tahun 1960 mencapai jumlah 13,7 ribu metrik ton, atau 1 metrik ton sama dengan 1065 kilo. Ini dia pembahasannya. Di nomor sebelumnya kita tahu bahwa data distrik adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Di sini ditekankan bahwa data distrik adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, sehingga jawabannya adalah
Contohnya itu, keluarga A mempunyai 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Selanjutnya, Kabupaten B sudah membangun 65 gedung sekolah baru, sehingga akan diperoleh jawaban sebagai berikut. A. Merupakan data distrik karena hasil menghitung. B. Merupakan data kontinu karena hasil pengukuran. C. Merupakan data kuantitatif karena nilainya yang terpisah. D. Merupakan data distrik karena hasil menghitung. Dari soal ini kita tahu bahwa macam-macam data itu terdapat data distrik, data kontinu, data kuantitatif. Sehingga jika kamu ingin mengerjakan soal-soal seperti ini, kamu harus bisa menggolongkan dulu ini termasuk jenis data apa. Oke, gimana? Itu tadi soal terakhir dari kami untuk kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan atau media sosial kami lainnya. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klien voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana.